warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di Skenu. Alhamdulillah hari ini kita sudah bersama Gus Ikin. Mungkin Kiai ini kita sowan ke Tebu Ireng pertama memang silaturahim, yang kedua minta berkahnya Hadratus Syekh dan Gus Ikin, dan yang kedua kita memang ingin bertanya-tanya Kiai soal resolusi jihad. Menurut Gus Ikin itu seperti apa sebenarnya? Resolusi jihad itu ceritanya sebetulnya cerita panjang itu. Oh, okay. Ya, karena resolusi jihad itu tidak datang serta-merta. Apa istilahnya ujuk-ujuk gitu. Ada rentetan panjang gitu. Rentetan panjang. Tapi saya melihatnya itu memang Hadratus Syekh itu tidak hanya berencana untuk menjadikan satu momentum resolusi jihad. Tetapi beliau itu emang dari awal saya rasa sejak pendirian pondok ini beliau itu sudah punya perencanaan bahwa masyarakat di Indonesia itu pada saat itu kan dalam kondisi yang sangat lemah. Ekonominya lemah. Ya, kemudian yang memang ada pada saat itu ada program tanam paksa. Kemudian kerja paksa. Nah, itu kemudian beliau itu yang beliau lakukan itu mendampingi masyarakat. Jadi ada satu cerita, ya setiap hari Selasa di Tebu Ireng tuh nggak ngaji. Nah, saya cari tahu itu kenapa kok nggak ngaji. Nah, begitu jadi suatu ketika ketemu ada sedikit penjelasan. Jadi setiap hari Selasa beliau itu mendampingi masyarakat. Jadi masyarakat yang begitu miskin itu, nah itu karena sawahnya yang ada di sekitar sini disewa oleh pabrik gula dengan harga murah. Nah, kemudian orangnya pun bekerja di pabrik gula, tapi ya jangan upah yang murah. Makanya tetap aja miskin. Nah, terus kemudian beliau berinisiatif beli sawah di antara masyarakat itu. Nah, dari situ mulai beliau mendampingi masyarakat. Nah, bagaimana cara tanam yang baik, ngatur pengairannya dan lain sebagainya sampai kemudian meningkat kemampuan untuk bertani ini, ekonominya meningkat. Nah, kemudian disambung lagi mulai bersama-sama membangun masjid. Nah, kemudian mulai ada majelis-majelis ilmi. Berarti memang Hadratus Syekh membentuk dari perekonomian dulu Kiai. Perekonomian, sosial betul. Perekonomian sih. Betul. Enggak langsung terpotong ayo ngaji enggak. Nah. Iya, nah kalau perut lapar ngajak ngaji lapar terus. Makanya didampingi, betul-betul didampingi, dan sampai sekarang saya masih menemukan beberapa masjid dan majelisnya juga kapan itu saya diundang ada khataman kitab tipis-tipis. Aqidatul Awam gitu. Kok kitab ini? Oh iya, ini yang memulai dulu Hadratus Syekh. Ya, makanya di sini ada, terus beberapa tempat ada. Dan saya jadi mikir. Jadi betul-betul itu memang mendampingi masyarakat. Gerakan kemasyarakatan. Betul, itu yang kemudian makin lama saya melihat, loh ini nggak hanya di Jombang. Sampai ke Jawa Timur, sampai ke Banyuwangi, sampai ke Ponorogo pun juga. Iya, saya menemukan masjid-masjid yang begitu. Bahkan dulu saya pernah dengar bahwa Hadratus Syekh ini dulu semacam kepala KUA itu gimana Ki? Enggak juga kalau kepala KUA itu sumbu zaman Jepang itu kepala mungkin Departemen Agama ya, bukan kalau KUA kan sekarang ini lebih ke Menteri Agama waktu dulu. Ya perwakilan Indonesia untuk urusan agama kemudian jadi Kementerian Agama itu. Nah, itu di zaman Jepang itu. Nah, ini kan mulai zaman beliau itu mendirikan pondok itu tahun 1899. Tapi memang beliau memang sejak awal itu memang semangat perjuangannya, karena memang di Mekahnya rupanya beliau sudah mengikuti perkembangan zaman. Kenapa Islam ini makin melemah, banyak negara Islam yang dijajah oleh
bangsa-bangsa Dia Eropa. sudah membaca niku. Ya, makanya kemudian begitu sampai di sini, nah itu mendirikan pondok pun di tempat yang sekarang ini. Loh itu beberapa meter di situ itu pusat kemaksiatan itu ada di pabrik itu. Ya karena kalau gajian hari Sabtu malam tuh ada main judi. Ya, itu mulai pasar malam. Nah, itu kemudian berkembang menjadi kemaksiatan. Nah, itu yang dia melihatnya. Jadi mulai dari sangat mendasar mendampingi masyarakat dengan mengangkat perekonomian, kemudian mulai majelis taklim. Berarti itu yang menjadikan resolusi jihad ini kuat karena memang pengaruh beliau di akar rumput ini di waktu itu sangat kuat sekali. Betul. Iya. Dan itu memang saya melihat tidak hanya mendampingi gitu aja, banyak tulisan-tulisan yang mengenai pertanian, tulisan mengenai peternakan. Jadi di samping mendampingi juga pendidikan secara ilmiah memang. Bukan hanya sekedar jari-jari tapi memang ada ilmunya untuk ada ilmunya memang. Peternakan. Iya, jadi beliau itu memang meningkatkan kemampuan masyarakat itu mulai dari ekonominya, kemudian keilmuannya. Nah itu dilakukan terus. Nah sampai sekarang ini di Tembureng itu hari Selasa nggak ngaji. Lah kalau dugaan saya ini dugaan perkiraan berarti sampai beliau wafat itu tetap mendampingi masyarakat tahun 47. Khusus dari Selasa waktu itu. Hari Selasa, ya karena sampai sekarang ini emang nggak ngaji. Dan itu mungkin diikuti tradisi ngaji pada dulu saya di Mayan di Kediri. Itu setiap hari Selasa juga nggak ngaji malam malam itu. Mungkin itu juga ada pengaruh dari Hadratus saya juga mungkin Ya kalau itu memang ya hampir semua pondok itu dulu ada nyambung ke Tembureng. Iya. Tapi apa sih Hadratus saya itu yang membuat beliau menjadi kuat dan akhirnya dipercaya. Ini kalau salah saya ini tolong diluruskan ya. Jadi waktu itu apa yang menjadikan Soekarno itu meminta fatwa Hadratus Syekh untuk resolusi itu? Ya sebetulnya kan itu perjalanan sejarahnya bahwa ya di Indonesia ini bagaimanapun juga jumlah terbesar itu masyarakat yang itu tadi katakan itu nadiyin umat itu. Nah itu semuanya merujuknya itu semuanya ke kiai ulama. Dan dalam hal ini kan Kiai Hasyim Asy'ari yang menjadi rujukan. Dan jaringannya yang paling luas paling. Jaringan paling luas dan beliau kan tidak ada maksud untuk mencari pengikut. Betul. Tapi memang karena itu konsep-konsep bagaimana untuk membangun perekonomian masyarakat, kemudian majelis ilmi, majelis taklim. Nah itu semuanya akhirnya merujuk ke sini itu ya karena memang beliau lakukan itu dengan sabar, dengan telaten mulai dari awal pendirian sini. Cukup lama berapa tahun itu 40 sekian tahun. Jadi ya itu akhirnya perjalanannya itu beliau itu mendirikan NU tahun 1926. Tapi kan di Indonesia ini banyak sekali organisasi yang lain yang akidahnya berbeda. Nah, itu kan kemudian beliau mengundang semua organisasi itu karena ada Belanda itu mau memberlakukan ordonansi tahun 25. Ordonansi apa? Ordonansi itu aturan undang-undang. Itu tahun 1925 itu ada ordonansi mengenai guru liar, ordonansi mengenai perkawinan. Guru liar semacam honorer apa? Nah, yang dianggap guru liar itu bahwa yang kegiatan pendidikan serambi masjid. Guru liar. Guru liar. Nah, itu kan akhirnya Belanda itu menertibkan itu. Lah yang kena kan umat Islam. Nah, organisasi yang begitu banyak akhirnya diundang ke sini lah. Sejak saat itulah ada kegiatan rutin, pengajian rutin. Iya, jadi semua ikut di sini. Ada habaib juga, ada dari Wahabi juga, ada dari Syarikat Islam, semuanya ya. Itu ceritanya itu. Untuk ordonansi itu? Tidak. Jadi ordonansinya itu dikumpulkan, tetapi pengajiannya ini akhirnya karena beliau kemampuan keilmuannya sangat mumpuni, akhirnya diajak ngaji, semuanya ikut ngaji. Nah, dari situlah kemudian akhirnya semakin lama semakin menyatu. Nah, tahun 35 akhirnya ada satu kesepakatan untuk membentuk federasi.
tahun 37 terbentuklah Federasi Majelis Islam A'la Indonesia. Itu yang tadinya ada berapa itu akhirnya menaungi 13 organisasi yang ada di Indonesia. Syarikat Islam, Muhammadiyah, semuanya itu bergabung di situ. Nah, tahun berikutnya NU gabung. Oh, iya. Disitulah umat Islam di Indonesia ini semuanya menyatu di dalam satu wadah. Itu bahkan jauh sebelum 1945 ya ini. Belum, iya. Nah, itu yang menceritakan itu ada namanya As'ad Syihab. As'ad Syihab itu seorang wartawan dan penulis biografi tokoh-tokoh besar. Di Tebuireng ini sekitar tahun 36-an sering di Tebuireng. Sampai kemudian zaman kemerdekaan dikejar Belanda, lari ke luar negeri karena memberitakan perjuangan umat Islam yang ada di Indonesia dikejar sama Belanda. Itu lari akhirnya sampai dari Mekah itu sampai terakhir orang ketemu di Libanon. Nah, terus kemudian bukunya itu ada menemukan tulisannya itu di Libanon sana. Itu buku judulnya Al-Alama Hasyim As'ari Wadi'ul Binati Istiqlal Indonesia. Orang melihat buku itu jadi bawa pulang. Oh, sudah ada bukunya di Tebuireng sudah ada gitu. Oh, sekarang udah, dulu di Libanon tahun berapa 67 atau 70. Dan itu diterjemahkan oleh Gus Mus buku itu. Oh, ya, jadi itu menceritakan ada beberapa itu termasuk yang mendirikan MIA itu di situ disebutkan oleh As'ad Syihab itu ya Hadratus Syekh yang mendirikan. Jadi memang teman-teman banyak kisah-kisah yang sebetulnya nggak familiar Kiai. Makanya saya dan teman-teman datang ke sini biar banyak cerita-cerita yang mungkin belum banyak tersaji di media-media gitu. Betul. Memang itu ada catatan-catatan di sini dan itu pun juga ya bukan catatan khusus untuk menunjukkan bahwa dulu perjuangan gitu. Tidak, tapi catatan sejarah mohon gitu. Iya, ada perjalanannya seperti ini. Nah, saya melihatnya itu bagaimana beliau akhirnya menyatukan itu dan semuanya sepakat, sepaham karena untuk menghadapi Belanda yang mau memperlakukan ordonasi tadi. Nah, itu menyatunya itu di tahun 38 menyatu semuanya itu. Nah, kemudian perjalanan berikutnya lagi kenapa terjadi resolusi jihad. Nah, jadi hampir semuanya menyatu. Tahun 38 itu ada berapa itu ketuanya MIAI. Terus tahun 40 ada satu perubahan lagi ketuanya Kiai Haji Wahid Hasyim. Oke, Wahid Hasyim. Ya, kemudian ketua Dewan Syuranya Hadratus Syekh. Nah, itu kemudian tahun 40 masuknya Jepang. Itu semua organisasi dibekukan. Tapi atas lobi-lobi Muhammadiyah, NU, akhirnya tahun 43 Jepang mengizinkan didirikan Masumi itu. Ya, si Mas Ari ketuanya. Nah, itu lobi-lobi akhirnya disitulah itu yang dari MIA itu masuk ke situ. Nah, ini memang kalau sudah menyatu itu memang anugerah itu datang dari Allah memang luar biasa. Kenikmatannya itu. Persatuan ini. Ya, akhirnya Indonesia dengan rahmat Allah SWT maka dengan ini menyatakan kemerdekaan kan bukan karena perjuangan tapi karena dengan rahmat Allah. Tahun 45 itu. Nah, merdeka ya kemudian sekutu itu mau melucuti Jepang. Belanda ngikut. Nah, itu yang menjadi kecurigaan bangsa Sebenarnya Indonesia. Yang saya penasaran ini mungkin agak anekdot ya. Cuma kalau zaman sekarang kan bisa WA ya. Ini zaman dulu pakai apa ya? Untuk menghubungi Kiai Abbas di Buntet, Kiai bahkan beliau di Surabaya. Alam, saya juga nggak tahu. Apa telepati semacam itu Kiai? Kalau itu masih mendingan di Jawa. Kan beliau juga bersurat-suratan sampai ke Mekah, sampai ke Mesir, sampai ke ini. Ada semuanya surat-suratnya itu. Oh, masih data itu masih lengkap gitu. Ada. Jadi ya nggak tahu kondisi zaman itu bagaimana transportasi, tetapi hidup, komunikasi hidup. Kalau anak sekarang paling ceritain, oh zaman biyen Mbah, telepati, pakai alam gaib nih. Enggak percaya Kiai. Tapi itu kalau kita pikir waktunya kan nggak mungkin ya. Sini Cirebon 2 minggu, 1 hari. Iya itu susah termasuk susah menjelaskannya, tapi itu terjadi. Itu terjadi. Iya. Ya, makanya kemudian 17 Agustus tahun 1945 itu proklamasi kemerdekaan. Tetapi kan negara yang baru merdeka. Kemudian
Inggris mau masuk Indonesia, alasannya melucuti Jepang, kemudian Belanda ada di belakangnya. Nah itulah kemudian Hadratus Syekh memperingatkan kepada pemerintah yang baru ini. Nah ini bahaya. Nah sambil itu kemudian beliau karena memang pada tahun 43 pada saat Masyumi itu negosiasi sama Jepang itu pingin menggunakan tenaga pemuda Indonesia ini kalau sampai sekutu masuk ke Indonesia itu melawan mereka. Iya, melawan sekutu itu pemuda-pemuda Indonesia ini mau dilibatkan. Nah, akhirnya Hadratus Syekh negosiasi di situ setuju asal mereka dilatih kemiliteran. Jadi itulah munculnya ada pasukan Hizbullah, pasukan Sabilillah. Kemudian ada satu pasukan lagi yang sangat rahasia itu ada pasukan Mujahidin. Ini di mana, Ki? Titik konsentrasinya di mana? Mujahidin ini di Tobuireng kah atau di mana, di luar? Mujahidin ini ceritanya sangat sedikit tetapi kegiatannya itu nyata. Ada penculikan. Nah, sebetulnya semacam Kopassus ya. Betul. Kegiatan rahasia. Betul. Semacam sesuatu sabotase segala macam itu. Oh, ini yang menjalankan ini Mujahidin. Iya. Penculikan segala macam. Sebetulnya banyak kejadian penculikan. Ya, sebetulnya Jenderal Malabi itu kan sempat hilang, bukan kejadian seperti yang ada di sejarah. Itu ada di majalahnya Angkatan Perang Indonesia tahun 50-an disebutkan Malabi itu hilang berapa hari kembali udah mati. Tapi kan sekarang ini sejarahnya menyebut Malabi di mobil kemudian dibom. Tapi lebih orang menggambarkan simpel gitu, padahal nggak sesimpel nih kok gitu. Iya, banyak kejadian-kejadian itu yang berbeda. Tetapi ya sudahlah itu perjalanan sejarah. Tapi yang terang bahwa kita umat Islam itu pernah tahun 38 itu menyatu di Indonesia ini. Kemudian anugerah kemerdekaan. Nah, mempertahankan kemerdekaan itulah yang kemudian dilihat bahwa pemerintah Indonesia ini yang nggak mampu. Di sini ada pasukan Inggris, di belakangnya ada pasukan Belanda. Nah, ini dilihat sama Hadratus Syekh, ini harus ada sesuatu tindakan yang nyata untuk mencegah itu. Akhirnya betul, Inggris masuk ke Jakarta juga ya sudah. Harus masuk Jawa Tengah juga gitu juga. Nah, satu-satunya tinggal Jawa Timur. Nah, makanya pada awalnya setelah 17 Agustus itu di September itu udah mulai banyak pasukan-pasukan Belanda masuk ke Indonesia. Nah, kemudian beliau berfatwa tanggal 17 September bahwa jihad itu wajib bagi umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaannya. Itu pada jarak 94 km dari tempat masuknya musuh. Nah, itu tanggal 17 September. Nah, kemudian Oktober, betul pasukan-pasukan Inggris semakin lama semakin banyak yang masuk dan Belandanya juga itu. Nah, dilihat di semua sudah dimasukin Jakarta, Jawa Tengah, nah Jawa Timur ini Inggris itu rencananya masuk tanggal 25 Oktober. Nah, itu terus akhirnya ke kantor pusat HBNO ini. Ya, tanggal 21-22. Nah, itulah kemudian mengeluarkan resolusi jihad. Ditujukan kepada pemerintah. Pemerintah itu harus bersikap mengambil tindakan yang sesuai. Semacam tekanan gitu. Betul. Itu memang mengingatkan kepada pemerintah. Nah, sementara di sini mulai ada pengaturan, ada gerakan-gerakan itu. Betul, begitu Inggris masuk ke Surabaya tanggal 25, mereka memaksakan turun dari kapal, itu pasukannya tanggal 27 lah mulai terjadi pertempuran. Nah, itu 4 hari, itu perang 4 hari itu yang disebut orang sini. Nah, itu kemudian akhirnya Jenderal Malabi terbunuh itu. Sempat hilang gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu ada di majalahnya Angkatan Perang tahun 51. Saya pernah baca itu hilang Malabi itu. Nah, terus habis itu karena katakan matilah. Nah, terus kemudian Inggris kan mengultimatum itu
pembunuhnya karena bukan perang. Itu diculik hilang terus habis itu ya pembunuhan. Oh nggih, bahasa mereka pembunuhan. Ya, makanya Inggris akhirnya pembunuhnya Malabi harus diserahkan. Dan semua senjata yang ada di masyarakat. Nah, di masyarakat itu ada Hizbullah, ada Sabilillah yang sudah dipersenjatai juga oleh Jepang. Nah, itu harus senjata itu diserahkan kepada Inggris. Dikasih tengah waktu seminggu, tapi akhirnya minta jeda lagi tambah 3 hari. Karena apa? Ya Abbas dari sana mintanya tanggal 10. Oh, istiqoroh itu kayak biasanya. Iya, ini petunjuk. Jadi itu akhirnya itulah tanggal 10 itu sampai tanggal 10 itu batas ultimatum itu. Nah, ini kan mulai mulai terjadi ketegangan itu. Nah, tanggal 7, 8, 9 itu makin meningkat ketegangan dan ultimatumnya makin tidak gencatan senjata ya 78 itu masih perang gitu tipis-tipis. Enggak. Pada menghentikan semua kegiatan perang. Iya. Karena ultimatum itu. Jadi nunggu apa sama-sama reaksi. Nunggu. Ya, apa reaksi masyarakat di Surabaya. Atau masyarakat Surabaya malah nantangin. Boleh aja. Ini silakan kalau mau ini kita harus mempertahankan kemerdekaan. Dan akhirnya teriakan Bung Tomo juga itu termasuk. Iya, makanya itu terus tanggal 7, 8, 9 itu makin menegangkan itu. Nah, semua menunggu apa yang harus dilakukan. Nah, Hadratus Syekh pada tanggal 7, 8, 9 itu sedang rapat Masumi di Jogja. Nah, kemudian beliau kembali dari sana, sampai di Tebuireng ini tanggal 9 jam 15 sore itu. Nah, itu kemudian fatwa kepada masyarakat bahwa itu tadi yang pertama fatwa tanggal 17 September itu mengenai masuknya musuh. Kalau tanggal 9 November dari Surabaya 94 km dari Surabaya semua memiliki kewajiban untuk membela negara. Itu fatwa jihad. Jadi kalau boleh saya simpulkan sebetulnya Hadratus Syekh itu aktor intelektual seperti itu. Ya, karena beliau sendiri memang terjun. Jadi mendampingi masyarakat itu bukan sekedar berfatwa, tetapi bahwa terjun ke sawah, mendampingi. Nggak hanya itu, tetapi bahwa terjun ke sawah untuk meningkatkan ekonomi itu betul-betul memang dilakukan. Jadi itu yang saya melihatnya itu. Perjalanannya itu memang terstruktur, terencana dengan rapi. Ada buku dari yang ditulis oleh Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim Hasyim putranya. Putranya Hadratus Syekh yang ke-6 itu. Nah, itu beliau itu nulis buku Kiai Hasyim Asy'ari Pemersatu Umat Islam. Nah, itu ditulis tahun 48, kira-kira beberapa bulan setelah wafatnya. Tahun 47 wafat, tahun 48 dia mulai nulis. Nah, itu di salah satu alineanya itu menyebutkan bahwa Jepang tahun 1942 itu mendata kekuatan Indonesia, menemukan data bahwa 20.000 tokoh ahli Jawa. Itu santrinya Hadratus Syekh. Jadi 20.000 saya membayangkan berapa lama mempersiapkan. Karena yang dianggap tokoh itu nampaknya ya kiai-kiai termasuk pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Makanya kemudian begitu beliau berfatwa jihad itu ada gerakan itu dari hampir semua pos-pos di pondok-pondok itu bergerak semua. Masif betul. Dan disitulah itu melihat di Surabaya mau ditembakin pun siapa takut mati kalau jihad. Nah, itu nampaknya bagi Inggris itu yang menjadi satu pengalaman baru sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Karena di tanggal 10 itu mulainya. Tanggal 11 itu pesawat Inggris jatuh satu. Tanggal 12 jatuh lagi. Jenderalnya pun juga gitu, mati juga. Jadi bagi Inggris itu sesuatu yang pengalaman baru menghadapi perang yang belum pernah ada teorinya. Dalam tanda kutip juga memalukan bagi mereka sebenarnya. Betul.
Itu kan mereka itu sesumbarnya Surabaya ini dalam waktu 3 hari udah akan rata dengan tanah. Kenyataannya itu dari 10 November akhirnya sampai 100 hari itu baru mampu mendesak pasukan-pasukan ini keluar dari Surabaya. Belum bisa dibilang mengalahkan. Itu resolusi jihad itu. Dan kalau kita bilang resolusi jihad di waktu itu memang pasukan Kiai memang bertempur darah dan nyawa. Kalau santri sekarang jihadnya apa Kiai? Nah, ya sebetulnya kita kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Nah, jadi itu kan sama pada saat perang Badar juga. Kita kembali ke jihad yang besar, yang paling berat ini kan bagaimana kita melawan nafsu kita sendiri. Tetapi kita mengingatlah bahwa dulu leluhur kita itu begitu semangatnya dan itu menyatunya itu jadi satu kekuatan. Dan ya umat Islam kalau udah menyatu itu ya nyambung batinnya. Itu tidak ada di tempat lain. Nah ini yang menjadi ibrah, apa yang harus kita lakukan ke depan. Makanya kita lebih pada berpikir bagaimana kita membangun persatuan, ukhuwah. Itu jelas dasarnya itu. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, itu urusan-urusan apapun lah, enggak usah rebutan-rebutan. Nanti kayak udah diberikan contoh ada perang Uhud. Kocar-kacir nanti. Kocar-kacir kita. Nah, itu yang saya rasa cerita mengenai resolusi jihad itu. Iya, karena memang perlu disampaikan karena memang nggak ada di dalam sejarah. Dan di Tebu Ireng ini dan Gus Kikin pasti punya banyak data dan buku-buku yang mencatat itu. Iya, ada. Ya, saya itu karena menjelentrehkan data yang ada, bisa lihat loh, ini rupanya pergerakan Tebu Ireng ini bukan keilmuan saja. Bukan keilmuan saja. Iya. Dan ngaji saja. Dan tulisan-tulisan beliau itu tidak ada pengembangan keilmuan. Hampir semua kitabnya itu mendukung pergerakan yang dilakukan. Jadi tidak ada yang kontradiktif, mereka selalu selaras gitu. Ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita sudah mewawancarai atau sowan Gus Kikin. Terima kasih Gus Kikin sudah memberikan banyak gambaran baru atau wacana khazanah baru tentang keilmuan sejarah tentang resolusi jihad ini. Terima kasih banyak. Dan mungkin yang terakhir ajakan Kiai untuk nanti di tanggal 22 Oktober kita bersama-sama apel Hari Santri di Tugu Pahlawan. Ya, saya rasa ya kita kembali lagi bahwa dulu tahun 38 ini menyatunya umat Islam. Ya seyogianya kita sama-sama lah, kita berkhidmah. Nah, kita mengenang peristiwa-peristiwa itu, sama-sama kita berkhidmah, kita menyatukan hati kita. Nah, nanti sama-sama kita di Tugu Pahlawan itu supaya terasa bahwa kita itu persaudaraan itu sangat penting. Dasarnya jelas. Dan Allah juga menjanjikan banyak hal kalau orang Islam itu menyatu, membangun ukhuwah. Ya, mudah-mudahan ini nanti manfaat ke depan lagi. Kita bangsa yang besar, kita bangsa yang luar biasa. Nah. Cukup ya? Ada yang ingin sampaikan lagi? Udah, ya itu saya rasa nggak habis-habis nanti. Sangat seru memang ngobrol sama Gus Kikin karena memang beliau punya banyak literatur tentang resolusi jihad, apalagi tentang Tebu Ireng ini nggak ada habisnya memang kalau mau kita ceritakan. Mau sampai besok nggak ada habisnya. Betul. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian yang selalu menonton tayangan-tayangan kita. Dan terima kasih juga Gus Kikin, kita doakan bersama-sama Gus Kikin agar sehat selalu, umur yang panjang dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi jangan lupa di Skena Nahdlatul Ulama merawat sejarah, membedah naskah merawat sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.